Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrandi dari Prodi Manajemen dengan NIM 210903502008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi konvergensi dan divergensi dalam perspektif manajemen sumber daya manusia secara internasional. Mungkin kita lanjut saja kepada materi yang pertama, yaitu konvergensi. Teori konvergensi dalam Human Resource Management juga dapat disebut sebagai teori universalis yang didasarkan pada keyakinan bahwa praktik terbaik tertentu dapat menghasilkan hasil yang sangat baik jika diterapkan di seluruh organisasi di berbagai negara. Teori ini paling dominan pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an di negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat, dengan pemikiran bahwa penerapan praktik pengelolaan yang baik secara universal merupakan faktor penting dalam membuat masyarakat menjadi lebih serupa melintas batas-batas negara. Para pendukung teori ini mengajukan teori ini sehubungan dengan percepatan global yang akan segera terjadi, di mana diyakini bahwa ketika orang-orang semakin sering berinteraksi satu sama lain, melintas kesenjangan nasional dan budaya, akan muncul budaya global berdasarkan praktik terbaik tertentu dalam manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk dampak dari konvergensi ini adalah tumbuhnya organisasi-organisasi internasional seperti organisasi buruh regional dan internasional yang mendorong organisasi-organisasi tersebut menuju pendekatan yang sama dalam hal pengupahan dan penyediaan kondisi kerja yang baik. Standar-standar yang didorong seringkali serupa meskipun dengan beberapa variasi yang mungkin akan hilang seiring berjalannya waktu, sehingga mengarah pada konvergensi penuh dalam praktik-praktik manajemen sumber daya manusia tersebut. Untuk peluang dari konvergensi ini adalah keuntungan utamanya dari pendekatan manajemen sumber daya manusia ini adalah bahwa pendekatan ini menciptakan ruang untuk perbaikan praktik pengelolaan lintas batas negara, meluasnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen sumber daya manusia. Praktiknya itu seperti rekrutmen, semakin banyak memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi memperoleh talenta secara internasional. Praktek perusahaan yang menggunakan tes bakat yang dirancang secara ilmiah untuk menentukan IQ dan kepribadian calon karyawannya sudah sangat tinggi, dimulai di Amerika, sebelumnya menyebar ke Eropa, dan seterusnya menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan contoh dari konvergensi adalah bangkitnya industri berteknologi tinggi. Seiring kemajuan dunia dan negara-negara menjadi lebih saling terhubung, mereka sering kali mengikuti tren industri yang serupa. Misalnya saja bioteknologi dan teknologi informasi adalah dua sektor yang banyak negara melakukan investasi besar. Contohnya Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama mencurahkan sumber daya yang besar untuk penelitian keamanan dunia maya. Baik, kita lanjut kepada materi divergensi menurut pandangan sumber daya manusia secara internasional, yang mana perdebatan mengenai perbedaan didasarkan pada premis bahwa praktik strategi International Human Resource Management akan berbeda di setiap negara. Praktik-praktik ini melekat dalam konteks sosioekonomi, dan seringkali praktik terbaik memerlukan adaptasi agar sesuai dengan konteks nasional. Menurut Bryson dan Breck pada tahun 2010 mengatakan, para akademisi menyoroti karakteristik dari sosioekonomi yang berbeda di setiap negara berdasarkan budaya nasional, kondisi ekonomi dan politik, institusi, dan warisan sejarah secara substansi membentuk sebuah hubungan kerja. Teori divergensi ini menekankan perlunya mengadopsi pendekatan manajemen yang berbeda, tergantung pada keadaan dan tujuan organisasi itu.
Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan dua teori, yaitu teori budaya dan teori institusional. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari divergensi ini, banyaknya budaya yang kurang dominan telah diradikalisasi untuk melawan apa yang dilihat oleh masyarakat di negara berkembang sebagai upaya untuk mengikis nilai-nilai budaya mereka demi memperkuat budaya global yang didominasi oleh Barat. Terdapat hubungan langsung antara nilai-nilai budaya dan praktik manajemen sumber daya manusia yang ideal. Hal ini memerlukan evaluasi budaya nasional yang bagaimana budaya tersebut mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia organisasi. Misalnya, pilihan gaya manajemen tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat jarak kekuasaan dalam masyarakat, sedangkan pendekatan terhadap sistem penghargaan sangat dipengaruhi oleh apakah budaya nasional bersifat individualis atau kolektivis. Sedangkan peluang dari divergensi ini adalah struktur kelembagaan di mana berbagai anak perusahaan mempunyai otonomi dan kebebasan untuk mengembangkan sistem mereka sendiri. Sebagian besar perusahaan multinasional di seluruh dunia menganut model ini, di mana setiap anak perusahaan mempunyai kelonggaran dalam menentukan beberapa elemen utama dalam praktik manajemen mereka, meskipun perbedaan memungkinkan adanya pendekatan unit terhadap manajemen sumber daya manusia di pasar yang berbeda. Akan menjadi kontraproduktif jika mengabaikan praktik terbaik di pasar lain. Sejalan dengan hal ini, banyak perusahaan multinasional menerapkan ukuran cross convergence dalam pendekatan manajemen sumber daya manusia secara internasional. Contoh dari divergensi adalah salah satunya di Jerman, Serikat Pekerja dan Dewan Kerja memastikan bahwa upah di seluruh industri memiliki pengaruh yang nyata terhadap praktik perekrutan dan pembayaran sumber daya manusianya. Sebaliknya, di Amerika tidak mempunyai pengaturan seperti itu. Selain itu, di Eropa secara umum terdapat peraturan yang lebih besar mengenai perekrutan dan pemberhentian sertifikasi pendidikan yang lebih formal dan aspek kuasa hukum dalam kerangka hubungan industri. Hal ini sangat berbeda dengan Amerika yang memungkinkan sistem yang tidak diatur dan terdesentralisasi, memberikan organisasi kekuasaan untuk memperkerjakan dan memecat hampir seluruhnya bebas dari peraturan. Negara-negara yang tidak dapat menerapkan satu praktik yang terbaik mengenai International Human Resource Management karena institusi nasional mereka menyebabkan perbedaan undang-undang dan norma ketenaga kerjaan. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari presentasi ini, di mana pemikiran bahwa penerapan praktik pengelolaan yang baik secara universal merupakan faktor penting dalam membuat masyarakat menjadi lebih serupa melintas batas negara. Tumbuhnya organisasi internasional seperti organisasi buruh regional dan internasional mendorong organisasi tersebut menuju ke pendekatan yang sama dalam hal pengupahan dan penyediaan kondisi kerja yang baik. Perbedaan atau sebuah pendapat yang berbeda yang didasarkan kepada sebuah premis bahwa praktik dan strategi International Human Resource Management akan berbeda di setiap negara. Praktik ini melekat dalam konteks sosioekonomi dan seringkali praktik terbaik memerlukan adaptasi agar sesuai dengan konteks nasional. Hubungan langsung antara nilai-nilai budaya dan praktik MSDM, manajemen sumber daya manusia yang ideal. Hal ini memerlukan evaluasi budaya nasional dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan karena kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.